Selamat pagi pemirsa Kita TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Santi Haryani, dalam acara kesayangan kita bersama, pastinya dengan Bismo, Bincang Sehat Masyarakat Wonosobo. Pada edisi kali ini, Bismo bakal membahas mengenai isu yang sangat menarik di Wonosobo. Apa itu? Penasaran kan? Mari kita simak bersama cuplikan video yang satu ini. Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah penyebaran kasus virus corona tertinggi. 37.914 warga di Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori orang dalam risiko atau ODR COVID-19. Baik pemirsa, di studio telah hadir 4 narasumber. Mari kita sambut. Selamat pagi Bapak Mugi, selaku anggota DPRD. Selamat pagi Mbak Santi. Ya, kemudian Ibu Ainun selaku Ketua Satgas COVID. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Santi. Kemudian dengan Dr. Gigi Probo selaku Kepala Puskesmas Bismo. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Dan Ibu Nuzul selaku Kepala Desa Bismo. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya Bapak Ibu semua. Ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah melihat ya cuplikan video yang sudah terjadi. Saya pengen tahu nih bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait video tersebut. Silahkan pendapatnya dimulai mungkin dari Ibu Kapus terlebih dahulu ya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi tentu saja ini adalah sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan ya. Padahal kita tahu salah satu penularan COVID-19 ini dengan melalui mulut, yaitu mulut mengeluarkan droplet ataupun airborne. Jadi apabila pelanggaran prokes seperti tidak menggunakan masker berlanjut dapat memperparah lonjakan kasus COVID-19. Baik, untuk Ibu Satgas silahkan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Dari video tadi memang meningkat kasusnya ya. Jadi saya juga sangat prihatin dengan kondisi ini. Seperti kata Bu Kapus tadi, memang ada pelanggaran prokes yang meningkatkan jumlah kasus COVID ya. Tapi saya rasa tracing yang lama dari puskesmas itu juga jadi salah satu faktor ya Mbak Santi ya. Oh gitu. Lanjut dulu untuk Ibu Kades. Saya persilahkan. Ya, saya sebagai Kepala Desa Bismo sangat prihatin dengan kondisi sekarang, terutama di desa saya yang peningkatan kasus COVID meningkat secara signifikan. Baik Ibu, sekarang mungkin dari Bapak Mugi ya, dari selaku DPRD ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya juga ikut turut prihatin atas kondisi berita yang sudah di-share tadi. Banyak sekali pelanggaran prokes di masyarakat dan ini turut menyumbang sebagai salah satu faktor utama penyebab naiknya lonjakan kasus COVID di Kabupaten Wonosobo. Padahal dari kita sebagai wakil rakyat, anggota DPRD sudah berupaya mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkab Wonosobo. Dari sisi anggaran kita sudah merelokasi dan memfokuskan anggaran untuk penanganan pandemi COVID. Kemudian dari segi legislasi kita sudah membuat kebijakan peraturan daerah bersama Bupati untuk penanganan pandemi COVID, dan dari segi pengawasan kita sudah melakukan sidak-sidak ke posko-posko pencegahan COVID di daerah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ini saya penasaran sekali dengan jawabannya Ibu Satgas ya, yang berbicara tentang masalah tracing. Nah, ini kan tadi seolah-olah menyalahkan puskesmas. Bagaimana tanggapannya dari Ibu Kapus, dari Satgas berkomentar seperti itu? Nah, ini secara tidak langsung kan dari puskesmas juga punya akuntabilitas yang tinggi ya terhadap penyebaran kasus COVID ini. Silahkan. Baik, jadi gini, sebenarnya dalam kecamatan itu sudah ada yang namanya tim tracer yang dibentuk di mana anggotanya itu surveillance puskesmas dan tim COVID puskesmas
Babinsa, dan Babin Kamtibnas, di mana proses tracing itu dilakukan 1 kali 24 jam yang dilakukan oleh Babinsa dan Babin Kamtibnas. Yang selanjutnya nanti akan dilakukan testing oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Jadi testing bisa menggunakan rapid antigen dulu. Apabila nanti hasilnya positif, maka pasien akan isolasi mandiri. Dan bila nanti hasilnya negatif, maka akan dilakukan swab PCR setelah 5 hari dari antigen yang pertama. Jadi untuk pasien yang positif nanti bisa dilakukan isolasi mandiri ataupun karantina di rumah karantina kabupaten, seperti itu. Baik, ini sangat menarik ya berarti ya. Jadi tim tracer itu harusnya bekerja sama dengan Satgas gitu ya Bu ya? Bagaimana betul ini Bu sekali. Satgas nih, komunikasi sama komitmen mutunya dari tim Satgas itu untuk masalah ini gimana? Sepertinya kok komunikasinya masih kurang dengan puskesmas seperti itu. Silahkan Bu Satgas. Ya, kalau dari kami ini sebenarnya sudah berkomitmen penuh ya Mbak ya untuk masalah ini. Cuman memang di lapangan itu kadang adanya keterbatasan dana itu yang misalnya menjadi kendala di lapangan itu Mbak. Jadi kami kadang kesulitan untuk menegakkan prokes itu juga karena memang berbagai kendala itu ya Mbak ya. Oh, seperti itu. Baik, ini saya akan beralih untuk Ibu Kepala Desa ya. Nah, ini keterkaitan dengan Satgas lagi ya Bu ya. Ibu Kepala Desa, apakah dari pihak Satgas ada komunikasi secara insentif terhadap penyelenggaraan prokes ini dan terkait dana yang tadi disebutkan gitu dengan Ibu Satgas dari pihak DPRD juga, apakah di desa Bapak di desa Ibu, mohon maaf sudah digunakan dengan tepat sasaran gitu. Seperti yang kita tahu kan harusnya ada dana lah, alokasi dana untuk penanganan COVID ini, seperti itu. Silahkan Pak. Maaf, Ibu. Dari pihak Satgas ada komunikasi, tetapi belum secara intensif. Mohon maaf, suaranya mohon di... Oh iya, sorry, ada ini kendala sinyal ya. Dari Ya. pihak Satgas ada komunikasi, tetapi belum secara intensif. Untuk penggunaan dana desa, alokasi 8% untuk COVID-19 belum digunakan secara maksimal. Mohon maaf ya. Kira-kira belum maksimalnya karena apa ini ya, Ibu? Padahal kan kita tahu kebutuhan terkait penanganan COVID ini lumayan sangat banyak dan krusial ya, gitu. Belum maksimal karena dari pihak desa belum membelanjakan sebagian dana tersebut untuk membeli masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan. Jadi baru sebagian warga desa yang mendapatkan. Insya Allah segera mungkin kami akan membelanjakan dana tersebut secara maksimal guna kebutuhan COVID agar tidak terjadi peningkatan kembali serta mengajak masyarakat untuk memperketat prokes. Oh, semoga ya Bu, jangan diiniin lagi. Terus saya mau nanya ini Pak DPR, Bapak Mugi. Nah, secara anggaran lumayan banyak ya, 8% itu namun belum maksimal. Untuk pengawasannya bagaimana ya Pak, agar tidak terjadi penyelewengan dana? Baik, terima kasih Mbak Santi atas pertanyaannya. Di sini saya menjawab selaku pemangku kebijakan. Saya mewakili anggota DPRD. Dari sisi pengawasan kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya, namun yang ditekankan di sini adalah mengenai pengawasan anggaran penanganan COVID, yaitu dengan mendorong agar menggunakan anggaran untuk penanganan COVID ini secara maksimal dan tepat sasaran. Jadi kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, serta Inspektorat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tetap berpacu terhadap hasil konsultasi kita dengan BPKP seperti itu. Baik, semoga semuanya bersinergi dengan baik ya antara Satgas COVID, terus dari Puskesmas, dari Badan Legislasi, juga dari Kepala Desa. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Bapak Ibu di sini dari masing-masing lintas sektoral dalam menangani masalah COVID ini, terutama protokol kesehatan ini ya? Silahkan.
Siapa dulu yang mau menjawab? Saya persilahkan. Pak Mugi dulu, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Santi atas pertanyaannya. Harapan kami tentu saja ingin segera pandemi COVID-19 ini berakhir, biar kita semua bisa menjalani kehidupan normal kembali. Harapan jangka pendek kami selaku wakil rakyat adalah agar anggaran yang sudah kita alokasikan, sudah kita fokuskan ke penanganan pandemi COVID ini, agar penyerapannya bisa efektif, efisien, dan tepat sasaran, dan tidak terjadi penyelewengan anggaran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu Ainun, silahkan Bu Ainun. Oh ya, jadi kalau harapan kami ini tentunya agar komitmen kami dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID ini dapat segera terwujud itu dengan adanya dukungan dari sektor-sektor terkait ya Mbak Santi ya. Karena Ya. tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan kerjasama dari fasilitas kesehatan terkait, kami kesulitan untuk menegakkan prokes. Harapannya kerjasama lintas sektoral ke depan lebih baik demi tercapainya tujuan bersama, yaitu turunnya angka COVID seperti itu, Mbak. Makasih, Mbak Santi. Iya, terima kasih. Kembali untuk selanjutnya, Dr. Probo, silahkan. Sebatas masalah kami tenaga medis, tetapi masalah global yang mempengaruhi kehidupan banyak manusia. Jadi marilah kita menghidupkan lintas sektoral yang ada dan menghidupkan kader kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat akan sadar dan terbiasa dengan anjuran prokes. Serta masyarakat akan lebih terbuka dengan segala gejala dan tanda-tanda COVID-19. Baik. Sudah cukup, Ibu? Cukup. Untuk tanggapannya? Ya. Dari Kemudian Kades, yang terakhir untuk Ibu Kades ya, silahkan Ibu. ya, harapan kami terjadi komunikasi yang intensif antar lintas sektor. Bersama-sama kita melawan COVID-19, perketat prokes, serta memaksimalkan dana yang ada. Sudah cukup, Bu? Apa ada lagi tambahannya, harapan-harapannya? Cukup, yang penting perketat prokes dulu. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita di edisi dalam rangka kemerdekaan RI yang ke-76, saya ingin tahu bagaimana sikap nasionalisme Bapak Ibu untuk menangani kasus COVID ini ya, karena mungkin ini Bapak Ibu di sini adalah narasumber yang kayak pentolan-pentolannya gitu. Silahkan, mulai dari Bapak Mugi mungkin ya. Baik, terima kasih. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk mari kita bahu-membahu membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana pandemi COVID-19 ini. Insya Allah dengan kita bersinergi, pandemi COVID ini bisa kita atasi bersama. Dan saya selaku wakil rakyat mewakili seluruh elemen masyarakat Kabupaten Wonosobo siap menjadi garda terdepan dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan program-program yang ada di Pemkab Wonosobo. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu Ainun, silahkan. Ya, terkait dengan nasionalisme kita, terutama bertepatan dengan HUT RI yang ke-76 ini ya Mbak ya. Jadi mungkin untuk tahun ini kita tidak bisa merayakan HUT RI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya karena pandemi COVID. Tapi saya rasa itu tidak mengurangi rasa cinta tanah air kita karena kita bisa mewujudkannya itu tadi selain dengan mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID ini adalah kita dengan menjaga prokes tentunya ya. Dengan menjaga prokes itu juga wujud dari cinta tanah air kita dan rasa nasionalisme kita. Begitu Mbak Santi, terima kasih Mbak Santi. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin Bu Dokter, silahkan Ibu. Ya,
Dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, tentu saja kita rela untuk berkorban dalam menangani pandemi ini. Panasnya menggunakan APD tidak kami rasakan, lelahnya testing juga tidak kami rasakan. Kami senang dan bangga ikut serta berpartisipasi dalam menangani pandemi di bumi pertiwi ini. Lekas membaik Indonesiaku. Terima kasih motivasinya. Selanjutnya Ibu Kades, silahkan. Ya, sikap nasionalisme saya yaitu rela berkorban, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menangani COVID-19 supaya pandemi bisa segera berakhir dan hidup normal kembali. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa untuk edisi kali ini sudah dirasa cukup ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber. Terima kasih kepada narasumber atas kehadiran dan informasinya. Semoga masyarakat semakin patuh dengan protokol kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Santi Haryani di Bismo, Bincang Sehat Masyarakat Wonosobo. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.